Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Terima kasih Bu. Ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini Mas Ian kan ya waktu itu jadi ketua futsal. Iya Bu. Gimana Mas lanjut futsalnya? Masih aktif Bu, tapi sekarang sudah jarang. Oh iya sudah kelas 12 ya? Betul Bu, ada kelas 12. Iya nggak terasa ya kayaknya dulu masih kelas 10 sekarang udah kelas 12 aja. Gimana udah ada rencana nih mau lanjut kuliah atau bekerja? Rencana lanjut kuliah ke Unpad Bu. Wah bagus sekali ya ke Unpad, kampus yang menjadi favorit tuh. Gimana? Tapi udah ada jurusannya? Nah itu Bu, makanya saya datang ke sini untuk memutuskan yang terbaik untuk saya, karena saya masih bingung memilih jurusan Bu. Oke, baik Mas Ian. Perlu diketahui oleh Mas Ian bahwa di sini Ibu tidak bisa nih memutuskan jurusan mana yang terbaik untuk Mas Ian. Karena semua keputusan itu ada di tangan Mas Ian. Tapi mari kita diskusikan bersama-sama, kita diskusikan bareng-bareng jalan keluarnya yang terbaik untuk Mas Ian. Ya, Ibu yakin ya nanti pasti Mas Ian bisa memutuskan jurusan yang terbaik untuk Mas Ian. Baik Bu, maaf ya Bu. Gak apa-apa Mas, santai aja, tenang aja, ini pasti bakal mengarahkan Mas Ian kok. Nah oke, sekarang coba Mas Ian ceritakan kepada Ibu apa nih yang membuat Mas Ian tuh merasa bingung ketika memilih jurusan. Saya bingung menentukan jurusan kuliah karena saya takut salah jurusan Bu. Saya nggak tahu jurusan apa yang sesuai sama diri saya. Saya merasa semua jurusan kuliah yang sudah saya cari cocok nih sama saya. Saya pernah merasa cocok di jurusan ilmu komunikasi, industri, teknologi, kehutanan, kepolisian, dan pertambangan. Tapi saya tuh sekarang merasa lebih minat dan lebih cocok di jurusan ilmu keolahragaan dan sistem informasi, karena saya baru mencari tahu terkait jurusan tersebut. Oke baik, jadi perasaan bingung yang Mas Ian rasakan dikarenakan Mas Ian itu ketika mencari informasi lebih lanjut terkait salah satu jurusan, Mas Ian selalu merasa bahwa jurusan itu cocok gitu dengan Mas Ian, sehingga makin banyak jurusan yang Mas Ian rasa itu cocok gitu. Jadi Mas Ian itu bingung mana yang sebenarnya jurusannya benar-benar cocok sama Mas Ian, seperti itu ya? Iya Bu, betul seperti itu. Oke baik, gak apa-apa Mas, itu hal yang wajar kok. Mungkin tadi kan Mas Ian berkata ya bahwa kamu itu merasa cocok di jurusan ilmu keolahragaan dan sistem informasi ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama, apa yang membuat Mas Ian itu merasa bahwa kamu itu cocok di jurusan ilmu keolahragaan? Karena saya suka dengan olahraga, terutama futsal, dan saya juga suka berada di aktivitas di luar ruangan. Oke baik, jadi itu yang membuat Mas Ian merasa cocok di ilmu keolahragaan. Apa aja nih yang udah Mas Ian tahu tentang ilmu keolahragaan? Setahu saya, ilmu keolahragaan itu nggak hanya olahraga aja Bu, tapi mempelajari fisioterapi juga. Nantinya kalau sudah lulus bisa kerja di Kemenpora atau menjadi tim medis dari salah satu cabang olahraga. Ilmu keolahragaan juga dan medicine jauh Bu dari jurusan IPA. Ya betul banget tuh Mas yang dibilang sama Mas Ian tadi, bahwa jurusan ilmu keolahragaan itu masih relevan atau masih sejalan dengan jurusan IPA, karena nantinya akan belajar tentang biologi, anatomi, fisioterapi, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Dan betul nanti ketika lulus Mas Ian bisa bekerja di Kemenpora maupun menjadi ahli tenaga medis salah satu cabang olahraga seperti itu. Wah, lumayan ya Bu prospeknya. Saya menjadi yakin sekali Bu, karena saya suka olahraga. Ya, cukup bagus memang. Terus apa lagi nih yang Mas Ian ketahui tentang jurusan ilmu olahraga? Belum Bu, karena banyak jurusan yang saya rasa cocok. Jadi saya bingung ingin mendalami informasi ke jurusan apa. Karena kalau saya menemukan jurusan yang baru,
saya sering merasa cocok, jadi sampai sekarang saya masih ikuti aja alurnya gimana. Wah, nampaknya nih Mas Ian masih belum mengetahui ya gambaran secara utuh Mas Ian itu orangnya seperti apa sih, dan jurusan-jurusan yang cocok itu kayak gimana sih gitu ya. Ya, betul sekali Bu. Kayak baik, gak apa-apa, itu hal yang wajar kok. Nah, tadi kan Mas Ian sudah menceritakan apa yang membuat Mas Ian itu merasa cocok di jurusan ilmu keolahragaan. Sekarang apa yang membuat Mas Ian merasa cocok di jurusan sistem informasi? Pertama, saya suka banget tuh sama hitung-hitungan, matematika dan komputer. Nilai matematika saya juga berada di 80 ke atas. Saya juga lebih suka praktek dibandingkan teori, karena teori saya lupa Bu. Orang tua saya juga menyarankan agar saya mengambil jurusan yang ada kaitannya dengan matematika Bu. Orang tua kamu menyarankan kamu untuk mengambil jurusan yang ada kaitannya dengan matematika. Betul Bu. Orang tua saya mendorong saya untuk bisa matematika. Waktu kecil, saya pernah menangis dimarahi mama saya karena saya tidak bisa matematika. Sampai saya didaftarkan les dari matematika. Lalu apa nih yang membuat Mas Ian merasa bahwa matematika itu sekarang menjadi pelajaran kesukaannya Mas Ian gitu? Karena dulu tuh di les dari matematika, saya merasa matematika itu nggak sulit yang dibayangin ya Bu. Malah seru sama asik. Mama saya juga selalu merasa matematika itu pelajaran yang mudah juga. Akhirnya saya menyukai matematika, dan padahal tuh dulu saya selalu nangis Bu karena tidak bisa. Selain itu saya suka matematika juga karena saya lebih suka praktek Bu dibanding teori, karena saya juga lupa orangnya. Oke, tadi kamu mengatakan kepada ibu bahwa kamu itu memilih jurusan ilmu keolahragaan, di mana jurusan ini itu lebih banyak mempelajari tentang teori, yaitu biologi, anatomi, fisioterapi, seperti itu ya, yang erat kaitannya dengan teori. Tapi tadi kamu juga mengatakan kepada ibu bahwa kamu itu kesulitan jika mengetahui atau belajar tentang teori. Lalu bagaimana tuh ibu? Sedikit bingung. Oh iya Bu, mungkin hanya karena saya suka futsal, jadinya saya kurang memahami pelajaran. Jadi kalau jurusan Sistem informasi. Kalau jurusan sistem informasi itu mempelajari matematika lebih dalam ya Bu? Ya, betul banget. Jadi nanti jurusan sistem informasi itu akan mempelajari matematika secara lebih dalam. Seperti apa sih pelajarannya? Ada kalkulus, ada logaritma, dan juga ada pengolahan data. Nanti akan dibahas secara lebih dalam. Nah, di sistem informasi juga tidak hanya mempelajari mengenai hal tersebut aja, tapi mempelajari juga ilmu bisnisnya. Jadi sistem informasi itu menggabungkan antara ilmu komputer, matematika, dan juga bisnis. Wah, ada penggabungan juga ya Bu. Saya tuh mengiranya cuma teknologinya aja. Ya, ada penggabungannya juga. Cukup mirip dengan jurusan teknik informatika. Nah, kalau di teknik informatika itu dia lebih fokus kepada bagaimana cara mengolah, membuat, merancang, dan mengembangkan suatu web atau situs software seperti itu. Prospek kerjanya juga pasti banyak ya Bu, karena segala hal tuh di zaman sekarang sudah menggunakan teknologi. Saya pernah baca bisa jadi CEO dan web development serta cyber security. Betul banget tuh Mas Ian, karena sekarang udah canggih ya teknologi, apa-apa sekarang pakai teknologi, jadi proses kerjanya juga cukup luas. Nah benar, ketiga itu adalah contohnya. Kalau CEO itu dia itu bertugas untuk mengoptimalkan suatu website. Jadi gimana caranya website tersebut ketika kita membuka internet itu ada di halaman pertama, dan juga dapat meningkatkan rating dari si website tersebut.
Nah, kalau misalnya web development itu fokusnya untuk membuat, merancang, dan juga meningkatkan serta mengembangkan suatu website atau software. Nah, yang terakhir yang nggak kalah banyak peminatnya itu adalah cyber security. Nah, cyber security ini tugasnya untuk penanganan kasus-kasus kejahatan di dunia maya, bisa di sosial media atau sejenisnya seperti itu. Nah, si cyber security ini selain penanganan kasus kejahatan, dia juga berfungsi untuk menjaga keamanan data dari pemerintahan atau mungkin perusahaan seperti itu. Oh begitu ya Bu. Ternyata fokus mencari tahu secara lebih dalam terkait jurusan masing-masing menambah pengetahuan saya Bu. Dan juga membantu untuk mencocokkan dengan diri saya. Coba saya fokus terhadap jurusan yang saya pilih, pasti nggak kebingungan Bu. Betul banget. Apakah sekarang Mas Ian nih merasa terbantu dengan informasi lebih luas lagi tadi terkait jurusan yang sudah Mas Ian tempat? Cukup banget Bu, cukup terbantu. Setelah ini saya akan mencari informasi lebih lanjut terkait jurusan tersebut agar benar-benar pas sama saya. Dan saya juga nggak salah jurusan dan siap dengan segala tantangan yang ada di jurusan tersebut. Wah, bagus banget kalau misalnya begitu Mas sudah mulai mencoba untuk merencanakan lebih lanjut apa nih yang mau Mas Ian kerjakan setelah ini. Itu bagus banget gitu ya, mencari informasi lebih lanjut terkait jurusan yang Mas Ian inginkan. Itu juga akan membuat Mas Ian itu merasa nantinya akan siap menghadapi segala tantangan dan juga ancaman di jurusan tersebut gitu ya. Oke, apakah Mas Ian membawa hasil psikotes? Saya bawa kok Bu. Oh ya, baik. Ibu lihat dulu ya Mas ya. Ya, baik Bu. Hasil psikotes dari Mas Ian. Oke, baik Mas Ian, dari hasil diskusi kita kami tadi dan juga saya juga melihat nih hasil psikotesnya dari Mas Ian dan juga pengamatan saya terhadap Mas Ian ya. Nah, jadi dari hasil psikotes ini disebutkan bahwa Mas Ian itu memiliki ciri kepribadian realistis dan juga investigatif. Ciri kepribadian tersebut itu sesuai dengan karakter pilihan karir yang tadi sudah Mas Ian tentukan. Itu ada di informasi dan juga ilmu keolahragaan. Tadi juga ada berbicara mengenai teknik informatika juga ya. Jadi ciri kepribadian ini menunjukkan bahwa kamu itu orangnya mudah bergaul, memiliki pengalaman. Kamu juga tadi memiliki pengalaman kan menjadi ketua futsal, menjadi ketua kelompok juga. Kamu orangnya juga suka menganalisis dan suka tantangan juga ya kan. Ditambah kamu menyukai matematika, nilai matematika kamu juga luar biasa bagus, 87 lumayan tinggi ya. Dan juga kamu itu hobi atau suka dengan olahraga gitu. Nah, jadi Mas, ciri kepribadian yang ini bisa membantu kamu dalam menentukan jurusan kuliah yang akan nantinya kamu minati atau kamu pilih, dan juga nanti bisa menentukan sebenarnya pekerjaan apa sih yang cocok dengan saya gitu, sesuai dengan passion saya seperti itu. Apakah kamu merasakan hal yang tadi diberikan? Iya Bu, saya merasa itu semua sesuai Bu sama saya. Ya, baik. Tadi kan kita sudah membahas tentang ilmu keolahragaan ya, di mana ilmu keolahragaan itu lebih banyak mempelajari tentang teori karena ada anatomi, ada biologi, ada fisioterapi, dan juga ada kesehatan mental yang akan dibahas secara lebih dalam lagi. Terus juga ilmu keolahragaan juga bisa menjadi kemenpora, terus juga bisa menjadi ahli medis di salah satu cabang olahraga. Nah, sekarang Ibu tanya kepada Mas Ian, apakah hal tersebut sesuai dengan diri Mas Ian? Saya rasa kurang sesuai Bu,
karena saya kurang menyukai pelajaran yang berkaitan dengan teori. Karena saya juga orangnya mudah lupa, saya pun lemah pada pelajaran kimia. Ya, lalu bagaimana nih dengan sistem informasi? Saya kira jurusan ini sesuai Bu sama saya. Saya menyukai matematika dan komputer. Saya juga ingin mengeksplor lebih dalam terkait matematika seperti ilmu pembuatan, perancangan, dan pengembangan web. Namun jurusan ini menggabungkan ilmu bisnis, manajemen, dan komputer ya Bu. Saya rasa kurang sesuai gitu Bu, dan saya kurang menyukai bidang bisnis. Lalu menurut Mas Ian apa dong jurusan yang menurut Mas Ian itu sesuai dengan Mas Ian? Wah, ini Mas Ian banget jurusannya. Sepertinya saya tuh tertarik ke jurusan teknik informatika Bu. Menurutnya saya jurusan tersebut lebih sesuai dibandingkan sistem informasi. Karena di sistem informasi kan menggabungkan ilmu komputer dan juga ilmu bisnis. Jadi saya kurang tertarik gitu. Oke, apakah Mas Ian yakin dengan jurusan Mas Ian? Yakin Bu, 80% insya Allah jurusan tersebut sesuai dengan minat saya, dan saya yakin orang tua saya mendukung 100% pilihan saya karena jurusan ini berkaitan juga sama matematika. Wah, bagus nih, kamu udah bisa menentukan bahwa kamu ingin memilih jurusan teknik informatika. Apakah nantinya ketika kamu kuliah, kamu sudah mendapatkan bayangan mengenai pekerjaan apa yang akan kamu tekuni? Sepertinya saya tertarik ke cyber security Bu, karena prospek kerjanya juga sangat luas dan akan lebih dibutuhkan untuk era sekarang karena kejahatan di dunia maya juga cukup banyak ya Bu. Iya, betul banget. Sekarang kan kejahatan di dunia maya juga banyak banget kan, karena sekarang kan udah teknologi semakin berkembang gitu ya, jadi banyak kejahatan di dunia maya. Selain itu, kamu juga harus menguasai skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang cyber security. Kira-kira apa saja ya Bu? Nah, untuk menjadi seorang cyber security tentunya yang pertama kamu itu harus dari jurusan teknik informatika. Nah, itu kerjanya ya. Nah, yang kedua kamu itu diusahakan menguasai tentang pemrograman dan juga menguasai tentang security detection system. Nah, selain itu kamu itu harus mengerti dan terampil dalam mengelola bahasa-bahasa pemrograman. Itu juga kamu harus bisa mengasah kemampuan analisis kamu, karena dalam cyber security ini kemampuan analisis yang sangat tajam atau yang sangat tinggi itu sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya serangan seperti itu. Sebelumnya apa intrusion detection system itu? Oke, baik. Jadi intrusion detection system itu tuh kayak suatu perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam situs atau web ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencegah adanya resiko serangan juga. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk menguasai intrusion detection system. Wah, seru juga ya Bu. Kira-kira apalagi ya Bu? Seru rasanya seperti menjadi hacker. Nah, nanti ketika kamu sudah memasuki kuliah atau mungkin sekarang, boleh nih kamu coba-coba ikut webinar, ikut seminar, ataupun ikut pelatihan dan juga magang-magang nantinya. Biar apa? Biar buat tambah wawasan kamu, agar wawasan kamu itu lebih luas dan juga agar kamu itu mendapatkan pengalaman lebih di bidang tersebut gitu ya. Jadi jadinya nanti ketika kamu melamar pekerjaan, kamu udah punya basic nih, kamu udah punya skill nih yang unggul dari teman-teman kamu, seperti itu. Wah, saya semakin tertarik Bu. Sepertinya saya tuh udah cukup yakin mengambil jurusan teknik informatika dan menjadi cyber security. Wah, bangga banget Ibu dengarnya nih, kamu sudah mulai yakin menentukan apa yang terbaik untuk kamu. Oke, setelah kamu mengetahui
hal tersebut, kira-kira rencana apa nih yang akan kamu lakukan ke depan? Yang pertama sih saya mencari dulu Bu solusi lanjutnya tentang jurusan teknik informatika seperti peralatan yang harus disiapkan dan uangnya juga Bu. Terus saya juga melihat akreditasi kampus di Unpad, sekaligus saya mempersiapkan diri memantapkan untuk SBMPTN dan pantau pendaftarannya. Setelah itu saya mempersiapkan juga skill-skill buat di cyber security. Wah, bagus banget kalau kamu udah mulai mempersiapkan segalanya sekarang, dari mulai sekarang ya. Jangan lupa, kamu catat tuh poin-poin penting yang harus kamu siapkan itu seperti apa. Karena kan kamu tadi bilang kamu orangnya mudah terlupa, biar kamu nggak lupa gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa, minta restu kedua orang tua gitu. Semoga kamu bisa lolos dan sukses di jurusan yang kamu minati sekarang gitu. Nah, ya, itu ibu bisa mengetahui perkembangan kamu secara lebih lanjut. Apakah kamu bersedia untuk menjalankan fasilitas kembali dengan ibu di beberapa waktu ke depan? Sangat bersedia. Wah, semangat sekali ibu, jadi semangat juga nih. Iya. Oke, nanti untuk waktunya ibu bakal menghubungi Mak Isian lagi. Ibu harap secepatnya ya. Ntar kita bisa ketemu dan cerita-cerita lagi. Oke? Sukses terus ya, Mas Ian ya. Terima kasih Bu. Saya pamit sekarang. Oh iya, ini ya Mas ya. Betul. Ya. Sukses ya Mas Ian. Iya Bu.